Kembali di Kompas Siang, Saudara. Majelis Hakim menolak nota keberatan yang diajukan mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Dengan demikian, sidang terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo berlanjut ke tahap pemeriksaan atau pembuktian. Dalam sidang putusan sela Pengadilan Tipikor hari ini, Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa telah cermat dan lengkap. Hakim menyebutkan eksepsi Plate sudah masuk ke pokok perkara. Dengan ditolaknya eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang akan digelar pekan depan atau tanggal 25 Juli. Selain Johnny G. Plate, terdakwa lainnya yang juga menjalani sidang putusan sela hari ini adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Ahmad Latif dan tenaga Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Yang ingat pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny G. Plate tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Johnny G. Plate dengan surat dakwaan register perkara nomor PDS 24-FT1-06/2023 tertanggal 16 Juni 2023. Kita menuju ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang memantau jalannya persidangan. Renata, apa saja poin-poin yang dibuat oleh hakim untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Johnny G. Plate? Iya, tadi yang saya catat, Juno dan juga saudara, yang pertama adalah surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ini dinilai oleh majelis hakim sudah ditulis dengan cermat dan lengkap secara jelas, juga kemudian surat dakwaan yang sudah disiapkan oleh jaksa penuntut ini juga sudah memenuhi syarat maupun material. Selain itu juga dalam putusan sela yang diucapkan gitu oleh majelis hakim pada sidang agenda hari ini juga disebutkan bahwa untuk pembantahan yang disebutkan oleh Johnny G. Plate dalam nota pembelaannya bahwa ia tidak terlibat dan ia tidak menerima sejumlah uang yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum ini tidak bisa ditanggapi oleh masuk dalam materi pokok pemeriksaan lebih lanjut, dan oleh karena itu sidang akan dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan baik itu saksi, ahli maupun barang bukti. Itu juga bantahan-bantahan lainnya ataupun alasan-alasan yang disampaikan gitu ya dalam nota pembelaan dari Johnny G. Plate ini ditolak seluruhnya, baik itu permintaan untuk membuka pemblokiran rekening dari keluarga maupun milik Johnny G. Plate, kemudian penghentian perkara begitu ya, kemudian pembebasan dari tahanan, ini juga semuanya ditolak, dan nantinya sidang akan dilanjutkan pada tanggal 25 Juli dengan sidang pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Selain sidang untuk terdakwa mantan Plate, juga tadi sidang untuk terdakwa Anang Ahmad Latif yang dalam kasus proyek BTS Bakti Kominfo, yang dimana ia merupakan direktur utama dari Bakti Kominfo sendiri. Dan sama halnya dengan nota pembelaan Johnny G. Plate, nota pembelaan dari Anang Ahmad Latif juga ditolak oleh hakim seluruhnya untuk pembantahan-pembantahannya bahwa ia tidak menerima sejumlah uang. Ini juga dibantah, maksud kami tidak bisa direspon gitu ya langsung oleh majelis hakim karena ini juga sudah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan putusan hakim selanjutnya. Oleh karena itu juga dibutuhkan sidang selanjutnya, yakni sidang pemeriksaan saksi, sama halnya dengan Johnny G. Plate. Ini juga akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juli mendatang. Untuk saat ini, Gina dan juga saudara, masih berlangsung sidang putusan sela dengan salah satu tersangka lainnya, yakni tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Gina. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Pengadilan Tipikor Jakarta.